Selamat pagi, salam Gloria. Salam jumpa bersama saya, Valentinus Petrus Guna Tapoona dari Distrik Keuskupan Ruteng di renungan singkat Senyum Pagi THS THM. Senyum Pagi membawa sukacita di kedalaman hati. Edisi Sabtu 20 Maret 2021. Pada pagi ini, izinkan saya membawakan renungan singkat dengan judul Kepadamulah Kuserahkan Perkaraku, yang direfleksikan dari Injil Yohanes bab 7 ayat 40 sampai 53. Sahabat Tunggal Hati Seminari Tunggal Hati Maria yang dikasihi dalam Kristus, marilah kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengajar di Yerusalem. Beberapa di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan Yesus berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea, karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal." Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena Yesus. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka ketika penjaga-penjaga yang ditugaskan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi pergi kepada imam-imam kepala, orang-orang Farisi berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi?" Orang banyak itu tidak mengenal hukum Taurat. Terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepada Yesus, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar, dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci, dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari anggota organisasi Tunggal Hati Seminari Tunggal Hati Maria, di mana saja berada yang terkasih dalam Kristus. Dalam hidup, tentunya kita akan selalu dihadapkan dengan begitu banyak peristiwa. Peristiwa-peristiwa itu tentu akan selalu memberikan pengalaman baru untuk kita masing-masing. Dan kita percaya bahwa semua itu terjadi sesuai kehendak Allah. Sekarang, kembali lagi ke dalam pribadi kita masing-masing. Bagaimana kita menyikapi setiap peristiwa hidup yang kita alami? Bacaan Injil hari ini memperlihatkan kepada kita bagaimana orang-orang Farisi berdebat tentang siapakah Yesus sebenarnya. Apakah dia benar-benar nabi yang akan datang? Ataukah dia benar Mesias? Tapi muncul keraguan dalam diri mereka karena Mesias bukan datang dari Galilea, melainkan Betlehem. Mereka beranggapan bahwa tidak ada hal baik yang datang dari Galilea. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus,
dalam hidup ini baik dan buruk selalu berjalan beriringan. Sesuatu tidak akan dikatakan baik jika tidak ada pembandingnya. Dalam hal ini sesuatu yang buruk. Demikian juga sebaliknya. Namun terkadang hal baik bisa menjadi buruk dan hal buruk bisa menjadi baik. Tergantung dari sudut pandang mana orang menilainya. Ada juga orang yang sadar dan tahu bahwa apa yang ia lakukan itu adalah sesuatu yang buruk, tetapi ia tetap melakukannya. Atau dalam bahasa pembelaan, hal buruk yang dilakukan adalah untuk kebaikan. Kita juga sering menganggap diri lebih baik daripada orang lain. Tidak ada kebaikan dalam diri sesama kita, yang ada hanyalah keburukan. Atau yang lebih real, kebaikan yang dibalas dengan keburukan, di mana sangat jarang atau bahkan sulit kita jumpai keburukan yang dibalas dengan kebaikan. Peristiwa-peristiwa tadi sekali lagi mau menunjukkan bahwa baik dan buruk selalu beriringan. Sahabat Tunggal Hati Seminari, Tunggal Hati Maria yang terkasih dalam Kristus. Sebagai pengikut Yesus, kita diajak untuk menyerahkan setiap persoalan hidup kita pada kehendak Bapa. Karena itu, yang kita butuhkan adalah keteguhan iman untuk mampu menghadapi berbagai perkara hidup kita, entah itu baik ataupun buruk. Dengan iman yang teguh, kita akan berani untuk hidup dan menghadapi setiap peristiwa yang akan datang menghampiri kita. Dengan iman yang teguh, kita tidak akan meragukan kebesaran Tuhan seperti yang dilakukan orang-orang Farisi yang meragukan Yesus, bahkan menolaknya. Maka dari itu, sahabat Tunggal Hati Seminari, Tunggal Hati Maria di mana saja berada, menjadi pengikut Yesus harusnya tidak membuat kita takut untuk menghadapi setiap tantangan hidup. Dengan menjadi pengikut Yesus, harusnya kita berani untuk tampil membela kebenaran dengan kepercayaan bahwa Tuhan berada di pihak yang benar. Dengan menjadi pengikut Kristus, harusnya memampukan kita untuk selalu menebarkan kebaikan kepada sesama. Mengakhiri renungan singkat ini, izinkan saya memberikan pertanyaan untuk kita refleksikan secara bersama-sama. Siapakah Yesus bagi kita? Sudahkah kita menyerahkan semua perkara kita kepadanya? Tuhan, teguhkanlah iman kami, agar kami selalu yakin dan percaya kepadamu, agar kami tidak meragukan setiap rencana yang Kau siapkan bagi kehidupan kami. Mampukanlah kami untuk selalu bersikap arif dalam menghadapi perkara hidup kami. Mampukanlah kami untuk selalu menebarkan kebaikan kepada sesama kami dan selalu melihat kebaikan dalam diri sesama kami. Jangan jadikan kami seperti orang Farisi yang meragukan bahkan menolak-Mu, yang kembali ke rumah masing-masing dan bertindak sesuka hati. Tetapi mampukanlah kami untuk selalu berserah pada kehendak-Mu. Tuhan, kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Amin.